Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di pembahasan yang sebelumnya kita membahas apa itu mantu, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mafhum. Maka mantuk dengan mafhum adalah dua perkara yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Maka untuk mencerahkan pikiran kita, saya berikan contoh yang sederhana sebagai murojaah perihal mantuk, dan yang kedua gambaran perihal mafhum. Ada seorang orang tua, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya genteng rumah kita bocor." Maka ketika seorang bapak berkata, sesungguhnya genteng rumah kita ini bocor, itu mantuk. Maka mafhumnya itu tiada lain adalah orang tua memerintahkan pada kita untuk membetulkan genteng tadi. Bukan dengan perkataan, iya ya Pak, gentengnya bocor. Bukan itu yang diharapkan. Tapi kita naik ke atap dan kita betulkan genteng yang bocor tersebut. Lalu contoh yang lain adalah seorang bapak pulang kerja dan motornya sangat kotor sekali. Bapaknya berkata, tadi jalan becek, banyak lumpur, sehingga motor bapak begitu benar-benar kotor. Dia berkata kepada anaknya dengan peribahasa mantuk. Kalau dipahami kata-kata orang tuanya tersebut dengan apa yang diucapkan, maka itu namanya mantuk. Tapi ketika anak ini membawa motor bapaknya lalu mencuci sampai bersih, maka inilah yang disebut dengan mafhum. Makanya dulu ada seorang kiai, beliau ke pesantren mengendarai motor BMW, lalu diparkirkan, setelah parkir kuncinya tidak dicabut. Mantuknya adalah kunci motor kiai tersebut tidak dicabut. Mafhumnya adalah itu adalah perintah kepada santri untuk membersihkan motor BMW milik beliau. Itulah pengajaran mantuk mafhum yang dalam kehidupan keseharian dipraktekkan oleh guru-guru kami di pesantren. Lantas sebenarnya apa itu mafhum? Yang namanya mafhum itu menurut ulama usul fikih adalah madalla alaihi lafdu la fi mahallin nutki, yaitu sesuatu yang lafaz menunjukkan kepadanya bukan pada tempat pembicaraan. Macam Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan perihal kaum Nabi Lut dalam Quran, mantuknya hanya sekedar menerangkan kaum Nabi Lut, tapi mafhumnya adalah kontekstualnya, kamu berani melakukan yang sama, maka nasibmu tidak akan berbeda. Dalam artian sama-sama akan diazab. Quran menerangkan Fir'aun, seorang pemimpin yang lalim, maka mantuknya hanya menerangkan Fir'aun. Tetapi kalau menggunakan pendekatan mafhum, maka para pemimpin yang lalim lagi zalim
nasibnya akan sama-sama mengenaskan sebagaimana mengenaskannya Fir'aun ketika dia mau mati. Nah, makanya yang namanya mafhum itu adalah madalla alaihi lafdu fi mahallin nutki. Sesuatu yang lapat menunjukkan padanya bukan pada tempat pembicaraan. Sederhananya, mafhum itu adalah kontekstual. Nah, perihal mantuk ini mafhum ini akan ada dua macam. Ada yang disebut mafhum muwafaqah, ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Apa yang dimaksud dengan mafhum muwafaqah? Maka natil maskutu anhu muwafiqon lil mantuqibih, ketika apa yang tidak disebutkan cocok dengan mantuknya. Kita ambil contoh biar mudah. Kata Allah, fala takul lahuma uffin, dan janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu ucapan ah. Dalam tafsir Qurtubi dikatakan itu biasanya orang Arab mengatakan ketika ada debu halus masuk ke dalam mulut, ke dalam bibir, maka orang Arab berkata Jadi sesuatu yang menyakitkan orang tua, walaupun itu dianggap sepele, maka itu adalah satu hal yang dilarang dalam agama kita. Mantuknya hanya dilarang mengatakan ah. Lantas bagaimana memukul? Memukul, mencaci maki, menendang. Nah, maka memukul tidak disebutkan dalam Quran. Mencaci maki tidak disebutkan, menendang orang tua tidak disebutkan, tapi apa yang tidak disebutkan ini cocok dengan mantuknya, yaitu sama-sama dalam artian menyakiti hati orang tua, apalagi memukul, mencaci maki, menendang orang tua. Ini lebih daripada mengucapkan ah. Maka ketika apa yang tidak disebutkan ini justru jauh lebih daripada mantuknya, yang demikian disebut dengan lahnul pahwal khitab. Nah, jadi mantuknya melarang mengucapkan ah, yang tidak disebutkannya jauh lebih banyak, bahkan lebih besar lagi menyakiti hati orang tuanya, yang demikian disebut lahnul khitab. Pahwal khitab, maaf. Apabila nanti yang tidak disebutkan itu sepadan dengan mantuknya, maka itu disebut dengan lahnul khitab. Seperti halnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu itu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Saya mah tidak memakan harta orang lain, cuman membakar harta mereka. Maka antara memakan dan membakar ini sebanding, sama-sama merugikan orang lain. Maka yang tidak disebutkan itu apabila sebanding dengan mantuknya, yang demikian disebut lahnul khitab. Nah, itu yang disebut dengan mafhum muwafaqah. Atau yang kedua, ada juga yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Secara bahasa mukhalafah artinya kebalikan. Nah, macam seperti ini
ketika kita melihat ayat Quran yang sederhana ini, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Maka mafhum mukhalafah dari aqimus sholah adalah apa? Dilarang meninggalkan sholat. Makanya di bahasan al-amru dulu ada kaidah al-amru bisyai'i nahyun an didihi. Perintah dari sesuatu itu berarti larangan kebalikannya. Nah, kaidah itu kalau ditelusuri itulah yang nanti disebut dengan mafhum mukhalafah, mafhum kebalikan. Maka natil maskutu anhu mukhalipan lil mantuki bihi, di mana apa yang tidak disebutkannya itu berlainan dengan mantuknya. Mantuknya adalah perintah mendirikan sholat. Mafhum mukhalafahnya apa? Kebalikan dari mendirikan adalah meninggalkan. Jadi aqimus sholata, mafhum mukhalafahnya adalah dilarang meninggalkan sholat. Seperti contoh lain, wa'budullaha. Wa'budullaha. Dan sembahlah Allah. Mantuknya memerintahkan kita menyembah Allah. Mafhum mukhalafahnya adalah melarang kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya al-amru bisyai'i nahyun an didihi. Perintah pada sesuatu, larangan kebalikannya. Begitu juga an-nahyu anisyai'i amrun bididihi. Maka larangan dari sesuatu itu berarti perintah sebaliknya. Macam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina, berarti diperintahkan untuk menikah. La tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya itu adalah perintah kepada kita untuk bertauhid. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah bahasan sederhana kita pada kesempatan kali ini perihal mafhum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.